Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar radio Pesona FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia sehingga kita bisa menjalankan syariat-syariat yang diperintahkan olehnya. Yang kedua, sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Para pendengar radio Pesona FM yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah dengan cara meningkatkan amal kebaikan, menjalani segala apa yang diperintahkan Allah, dan menjauhi semua larangannya. Sebab dengan cara yang demikian ini, hidup kita yang ada di dunia akan mempunyai arti, sehingga akan selamat di dunia maupun di akhirat. Dengan takwa kepada Allah, kita akan selamat sampai dengan tujuan hidup yang sebenarnya. Para pendengar radio Pesona FM yang dimuliakan Allah, perkawinan adalah suatu ikatan yang paling tua usianya, karena Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa sudah mengikat perkawinannya sebagai pasangan suami istri sejak mereka masih berdua di surga. Kemudian diikuti oleh perkawinan atau pernikahan anak-anak Adam secara silang. Maksudnya kelahiran anak pertama yang kembar boleh menikah dengan saudaranya pada kelahiran yang kedua. Dari situ teruslah berkelanjutan dan berkembang sampai kepada kita hingga saat ini dan juga seterusnya. Para pendengar Pesona FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan keluarga adalah perguruan terbawah yang mendasar bagi suatu bangunan yang besar, tersusun kuat, yang tidak terpisahkan, yang kokoh antara satu dengan yang lain, sehingga terjalin satu kesatuan. Keluarga adalah produk percampuran yang sah atau dilegalkan dengan jalan nikah antara suami dan istri yang akan melahirkan keturunan-keturunan. Dari sinilah terbentuk suatu masyarakat, bangsa, negara, dan umat. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat yang pertama. Ya ayuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istri, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya. Kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Pernikahan dalam Islam mempunyai tujuan yang sangat mulia, yaitu membangun rumah tangga bahagia sejahtera yang penuh sakinah, mawaddah warohmah, untuk melahirkan generasi yang baik, putra-putri solih-solihah dalam mempersiapkan umat yang kokoh, umat yang berbobot, bermutu, serta berkualitas. Karena umat seperti inilah nantinya yang diharapkan mampu mengemban tugas kekhalifahan untuk memakmurkan kehidupan di bumi ini dengan menebarkan nilai-nilai perdamaian yang sejalan dengan visi Islam rahmatan lil alamin. Para pendengar Pesona FM rahimakumullah, kita hendaknya melihat kepada masa depan,
Bagaimana nasib anak-anak kita nanti? Tanpa kita bekali agama yang cukup, tidak menutup kemungkinan nantinya mereka akan terjerumus ke lembah syaitoniah seperti penyalahgunaan narkoba, prostitusi, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, untuk memelihara anak-anak dari pengaruh syaitoniah di masa yang akan datang, maka kita harus membekali mereka dengan menanamkan keimanan yang kuat, juga ketakwaan untuk membentengi diri dari godaan setan dan hawa nafsu yang didapat dari pendidikan agama dan akhlak. Pandangan ke depan inilah yang merupakan tanggung jawab sebagai seorang muslim. Bagaimana warna anak muslim di masa yang akan datang, maka bagaimana kepedulian orang tua mengenai pendidikan agama kepada anak-anaknya di masa sekarang. Untuk itulah pendidikan keluarga menjadi penting sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum narum wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun khiladun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya. Mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Para pendengar Pesona FM yang dimuliakan Allah, betapa sedihnya hati kita jikalau anak-anak kita di masa yang akan datang menjadi sampah masyarakat. Dan yang demikian itu adalah kesalahan kita, di mana kita harus mempertanggungjawabkan di sisi Allah kelak pada hari kiamat. Karena anak adalah titipan Allah yang harus kita jaga. Seorang anak ketika lahir bagaikan kertas putih bersih yang tidak terkotori oleh apapun. Setelah dewasa adalah tanggung jawab kita dengan tinta apa kita menulis kertas itu. Dengan tinta Allah yang berisikan tentang pendidikan agama dan akhlak, ataukah dengan tinta setan yang berisikan perbuatan-perbuatan jahat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.